Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar rasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi melalui 102,3 Rasa FM yang diudarakan langsung dari Jalan Setiabudi nomor 19, nomor WA 0812210123 atau ke 081221167440 ya. Alhamdulillah sampai jam 6 ke depan kami akan menemani para pecinta Embun Pagi, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga ibadah sholat subuh yang baru saja kita kerjakan akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan tenang, punya wudu, masuk ke masjid, kemudian baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Setelah itu dia sholat 2 rakaat, kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah dia adalah orang-orang yang beriman. Semoga sholat subuh yang kita kerjakan di masjid berjamaah atau yang di rumah mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layanan SMS atau WA silahkan ke 0812210223 atau ke 081221167440 ya. 0812210223 081221167440. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dihantui perasaan dosa Pak Ustadz. Biasa dosa masa lalu ya, karena dosa masa lalu itu tidak pernah lupa, selalu ingat. Ya begitulah ya, yang namanya dosa biasanya. Ingat terus ya. Itu menunjukkan tidak ada dosa yang menenteramkan. Tidak ada dosa yang cepat hilang, ingat terus ya. Nah, solusinya bagaimana katanya supaya dosa saya dimaafkan Allah. Kalau kita lihat surat Hud ya ayat 114. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya setiap kebaikan akan menghapuskan segala dosa. Jadi untuk 102 ya, yang aman adalah kalau ingat dosa segera berbuat baik. Ingat dosa berbuat baik karena dosa ulah dilamun ya. Karena kalau dilamun apalagi didramatisir, setan membisikkan, udahlah kagok berontok kepalang belang katakan gitu kan. Yang aman ingat dosa minimal apa? Lisan kita segera istighfar. Istighfar. Nah, boleh berkali-kali istighfar karena istighfar itu bagian dari tobat. Nah, berbanyaklah istighfar. Konon kabarnya Nabi sehari semalam di luar sholat 100 kali istighfarnya. Ya kalau kita kan ada jaminan berbanyak. Kalau istighfar sudah, silahkan baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi. Man qala subhanallah wa bihamdihi. Siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi fi kulli yaum, setiap kesempatan, mi'ata marrah, 100 kali, khutat khotoyahu, dimaafkan dosa-dosanya, ingkanat misla jabadil bahri. Sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Gitu, ya. Masih ingat juga boleh dengan banyak membaca sholawat. Karena salah satu keutamaan sholawat adalah fa inna sholatakum alayya maghfiratul lijunubikum. Sesungguhnya sholawat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, sholawat yang mana? Minimal yang paling ringan. Ada sholawat yang ringan tapi berat timbangannya, yaitu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Siapa yang baca sallallahu ala Muhammad, Allah akan menurunkan 70 rahmat. Salah satunya dibersihkan dosa-dosanya, gitu ya. Istighfar, kemudian baca tasbih, kemudian baca sholawat. Nah, masih juga ingat, udah buka Al-Quran. Karena insya Allah setiap huruf Al-Quran akan menghapuskan 10 dosa. Makanya kata Nabi, la aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim 1 huruf, walakin akan tapi alif lam mim 3 huruf. Kalikan 10, 30. Dan baca alif lam mim saja, insya Allah 30 dosa hilang. Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, kalikan 10, 190.
Berarti baca basmalah saja, insya Allah 190 kebaikan akan menghapuskan 190 dosa. Dari mana 10 itu? Manja abil hasanati falau asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik, siapa yang datang dengan kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Gitu ya. Jadi itu amal soleh yang sifatnya lisan. Kalau masih ingin sempurna, silahkan tambah ibadah sosial. Nah, ibadah sosial sangat banyak. Sekarang ada istilah Jumat berkah. Satu saat saya di masjid khutbah, tiba-tiba ini untuk jamaah katanya, ini untuk Pak Ustadz khotib katanya. Terus saya tanya penjaga masjid, Kang, orang itu siapa? Katanya. Ini orang yang mau tobat Pak Ustadz katanya, karena masa lalunya penuh dengan lembaran hitam. Dan beliau keliling ke 10 masjid di Bandung, hanya ingin memberikan makanan untuk yang selesai Jumat. Tujuannya cuma satu, ingin dibersihkan dosa-dosanya. Itulah yang disebut dengan ibadah sosial. Terlalu banyak Jumat, boleh ke anak yatim? Nah, ke anak yatim masih juga boleh, ingin sempurna boleh. Selesai pengajian silahkan. Setiap kebaikan akan menghapuskan dosa. Jadi ritualnya yang lisan, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah baca tasbih, perbanyaklah baca sholawat dan baca Al-Quran. Nah, setelah itu kita kembangkan ibadah sosial. Beres sedekah ada wakaf, beres wakaf ada infak, beres infak ada zakat, beres zakat ada sedekah, beres sedekah ada kurban, nanti ada hadiah dan yang lainnya, gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, maaf saya mau nanya, kalau sudah baca kunut apakah harus mengusap wajah atau tidak? Seperti setelah salam. Oh, boleh baca, boleh mengusap wajah, boleh tidak ya. Itu kan. Yang penting aminnya itu. Itu yang penting aminnya itu. Boleh ngusap wajah atau tidak ngusap wajah. Ini ada pertanyaan yang sama. Saya suka kunut, tapi di satu saat ada imam yang tidak kunut. Solusinya bagaimana? Ya ikuti imam lah, ya ikuti imam. Walaupun ada dua, ada yang tidak ngangkat tangan, ada yang ngangkat tangan. Karena berdoa itu kan ngangkat tangan, konsentrasi menghadap kiblat atau sambil sujud. Nah, ngangkat tangan, tidak ngangkat tangan atau sambil sujud, insya Allah pahalanya sama. Nah, kalau kita biasa kunut, ternyata imam tidak kunut, ikuti imam. Kita tidak kunut, imam kunut, ikuti imam. Nah, ikuti imam. Kenapa? Al-khilafu syarrun, bertengkar itu jelek. Pasehatnya goreng gitu lah. Nah, kalau ini dipahami, semua mazhab sepakat bahwa kunut subuh adalah sunnah. Karena namanya sunnah, tidak kunut sah, kunut juga sah. Terus gimana solusinya? Kalau biasa kunut, ternyata imam tidak kunut. Bacalah doa kunut setelah sholat subuh. Karena isinya bagus sekali itu ya. Ya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Haji Damang, alhamdulillah. Ya saya lihat kenal nih wajahnya ya. Saya haji tahun 98. Oh, udah lama ya, alhamdulillah sehat ya. Mau nanya nih, bagaimana menghilangkan rasa hasad kepada orang lain? Ya jadi begini ya. Kalau kita ingin menghilangkan hasad tuh iri, atau hasad tuh tidak ridho orang lain dapat kebaikan. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, hasad itu ingin mencabut kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Orang lain yang tisusu tidung-dung, neangan rezeki, nyari nafkah, dia yang iri, itu kan hasad itu. Nah, cara pertama adalah bersyukur. Jadi syukur itu bukan hanya nikmat yang kita rasakan, termasuk nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Itu syukur ya. Pamannya nih, ada perasaan iri karena orang lain beli motor, segera alhamdulillah ya Allah, orang lain bisa beli motor, gitu kan. Itu namanya syukur. Jadi nikmat yang kita rasakan salah satunya karena ikut gembira, ikut bersyukur karena orang lain mendapatkan kebahagiaan. Jadi keliru kalau syukur itu hanya yang dirasakan oleh diri kita, tidak. Ikut bahagia. Makanya ada yang
undangan kan, ada undangan syukuran rumah, ada undangan khitanan, ada undangan lulus ujian, ada undangan kantor. Tujuannya apa? Supaya kita ikut gembira. Ketika kita ikut gembira, maka Allah akan membuka pintu kegembiraan kepada kita. Dengan cara apa? Walau alam. Ya, makanya kata Nabi kan, cintai Allah melalui umatnya. Yuhibbukumullah. Pasti Allah akan mencintai kalian. Nah, ikut gembiralah, ikut bersyukurlah. Orang lain mendapatkan kegembiraan. Pasti Allah akan berikan kegembiraan. Itu cara pertama, bersyukur. Nah, yang kedua, jangan lupa hasad itu ya, yang akan makan pahala kebaikan. Kalau lihat hadis al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanati kama ta'kulun nar al-khatab. Ya, itu Masya Allah ya kalau lihat hadis ini. Al-ghillu wal hasadu ya'kulanil hasanati kama ta'kulun narul khatab. Ya. Sesungguhnya dendam, ya, dengki, kedua-duanya dapat menghapus kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Itu hilang, pahala salat hilang, pahala saum hilang, pahala zakat hilang, seluruh kebaikan akan hilang. Kenapa? Karena kita al-ghil, dendam. Wal hasadu, dan hasad. Ya'kulanil hasanati, akan memakan, nah, kedua-duanya akan menghapuskan segala kebaikan, memakan segala kebaikan. Kama takulun narul khatab, seperti kayu bakar yang dimakan, dilalap oleh api. Nah, kalau ingat ancaman itu, segeralah kita beristighfar. Nah, yang kedua, beristighfar. Kedua, istighfar terus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu ya Kang ya, bersyukurlah dengan nikmat yang dirasakan oleh orang lain. Kang Haji dari 401. Ini nanya, ini panjang sekali nih. Suami saya baru meninggal dunia Pak Ustadz beberapa bulan yang lalu. Saya ingat akan kebaikannya. Saya termasuk orang yang sensitif ya, selalu nangis kalau ingat jasa kebaikannya. Apa yang mesti kita lakukan supaya kesedihannya cepat hilang? Ya manusia biasa ya, jangankan kita, setingkat Nabi saja. Begitu dahsyatnya kematian, beberapa hari Nabi itu merenung. Ya. Terus saja nguyung kata orang Sunda itu, sedih, nangis. Tapi tidak boleh berlebihan. Habib man syi'ta fa innaka fariqu. Itu yakin ya hadis itu. Cintai siapa saja tapi satu saat dia akan berpisah. Pasti akan berpisah. Karena seluruh yang kita miliki adalah, seluruh yang ada pada kita adalah titipan dari Allah. Saya ada pengalaman ya, seorang suami istri 7 kali keguguran. Saya nggak paham, katanya menurut medis ada lemah kandungan atau apalah. Dengan usaha maksimal sana sini, alhamdulillah lahirlah anak laki-laki. Anak ini cerdas, ya. Usia SMP sudah 6 juz hafal Al-Quran. Orang komplek tahu orang ini termasuk orang yang baik. Setiap orang yang ketemu pasti dia cium tangan. Musibah datang, orang anak ini tertabrak meninggal dunia. Saya dengan istri ke sana waktu itu. Dan ketika saya datang ke orang tuanya, dugaan saya itu udah pingsan atau apa. Ternyata begitu tenang. Beliau rangkul saya dan mengatakan, dengan diwafatkannya si A oleh Allah, tambah yakin bahwa anak, istri, suami, dan seluruh yang ada pada diri saya adalah titipan dari Allah. Karena titipan dari Allah, Ustaz doakan saya, jangan sampai wafatnya almarhum lupa kepada Allah. Hilangnya almarhum, jangan sampai awal hilangnya iman. Saya tidak menyangka ya, jawaban itulah yang paling dahsyat. Ternyata dengan wafat anak, wafat istri, wafat suami, tambah yakin bahwa apa yang pada diri kita adalah titipan dari Allah. Kalau titipan pasti satu saat akan diambil. Makanya alladzina idza asabatum musibah
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ucapkanlah itu, perbanyak ucapkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu sikap pertama. Yang kedua, jangan lupa inna zikrullah syifa'un wa inna zikrullah nasda'un. Sesungguhnya mengingat Allah akan datang penawar, akan datang solusi, akan datang obat. Wa inna zikrullah nasda'un. Sesungguhnya ingat kepada manusia akan mendatangkan penyakit. Begitu ingat almarhum, baca Al-Quran. Ingat almarhum, berzikir. Ingat almarhum, berzikir. Ingat almarhum, berzikir. Nah, lebih baik berzikir daripada ingat kepada almarhum. Karena kalau terus ingat sama almarhum, daun malah nambah daun penyakit. Gitu ya. Diingat tidak akan kembali, tidak diingat tidak akan kembali. Udah lebih baik ingat kepada Allah daripada ingat kepada yang tidak akan kembali. Gitu ya. Nah, berikutnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam dari 472 ya. Oh pun bojo Pak Ustadz tos ngantunkeun abdi yuswa 70. Sekarang berpikir untuk cari teman hidup ya, karena saya butuh pendamping untuk teman hidup ya. Imun hirup aya baturna gitu ya. Ya. Jadi begini ya. Yang namanya jodoh kan setiap orang yang masih hidup ada kesempatan untuk cari jodoh. Dan jangan lupa, setiap orang yang meninggal sudah punya jodoh. Wa abdilhu zaujan khairan min zaujihi, itu ya. Ya Allah, berikan pasangan yang lebih baik dibandingkan pasangan yang ditinggalkan di dunia. Itu isyarat bahwa seluruh yang meninggal sudah punya pasangan. Nah, masa yang meninggal saja dipastikan dapat pasangan, kita yang masih hidup belum punya juga. Itu isyarat bahwa ada kesempatan untuk mencari pendamping yang baru. Apakah niatnya batur hirup atau niatnya diskusi, yang penting luruskan niat ibadah. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, bila usia aku hanya 7 hari lagi, saya akan menikah. Karena ada pahala yang sangat besar, yang nilainya separuh dari agama. Apa itu? Nikah. An-nikahu nisfuddin. Nikah itu separuh dari agama. Karena separuh dari agama berarti siapa yang nikah telah melaksanakan 50% agama. Nah, itu lebih dari haji, lebih dari umroh, lebih dari tawaf, lebih dari sa'i, mengalahkan tahajud, mengalahkan duha. Nikah itu. Nah, cuma tentu al-ana'u minallah, sikap pertimbangan penuh perhitungan itu datang dari Allah. Wal ajalatu minasyaitan, sikap tergesa-gesa untuk memilih jodoh datang dari syaitan. Makanya ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal. Nah, kenal orang mana, siapa ayah ibunya, alamatnya di mana. Nah, itu ta'aruf. Karena nikah bukan 1, 2, 3 bulan. Mitsaqan ghaliza, ikatan yang sangat kuat. Bila putus ikatan itu bisa menggoncangkan aras. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Mitsaqan ghaliza. Itu satu. Karena kalau tidak hati-hati, itu banyak orang yang tujuannya bahagia malah menderita. Tujuannya mendapatkan solusi malah jadi polusi ya. Saya baru-baru ini ada orang yang nikah hanya seumur jagung. Saya tanya, kenapa? Kunaon gitu kan. Ternyata tergesa-gesa. Nah, itu jangan tergiur dengan rumput yang subur tapi tumbuh di tempat yang kotor. Kan dalam agama manapun, ya khusus istimewa agama Islam, pernikahan itu sangat sakral, bukan main-main. Ya. Pernikahan bukan main-main. Nah, karena bukan main-main, maka tidak boleh mempermainkan pernikahan. Nah, disebut punya suami, nggak ada. Disebut tidak punya suami, masih ada. Itu ngegantung orang tuh dosa besar. Ya, Kang ya. Kalau punya anak silahkan konsultasi dengan anak. Karena kadang-kadang pertengkaran itu terjadi karena 2. 1 karena peninggalan. Biasalah bagi waris, sering itu terjadi pertengkaran. Yang kedua karena pernikahan. Nah, pernikahan, dengarkan kebaikan itu sekalipun datang dari anak kita. Dengarkan kebaikan itu sekalipun datang dari anak kecil. Jangan sampai pernikahan itu awal perpisahan. Jangan sampai pernikahan itu awal jadi berantakan dengan anak. Gitu ya.
Nah, silahkan. Kalau masalah usia silahkan. Yang penting saling memahami. Karena ta'aruf itu pasti ta'aruf nanti ta'awun, bisa kerjasama. Tidak mungkin ada kerjasama tanpa ta'aruf, tanpa mengenal calon kita. Ya, ya untuk Pak siapa nih yang baru kemarin menikah ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Giring bingah ya, akang-akang nih. Jadi setiap yang meninggal dipastikan punya pasangan gitu ya. Pak Ustadz, mohon solusinya. Saya sudah lama ngontrak rumah, tapi ingin punya rumah, tapi kayaknya uangnya nggak cukup ya. Gimana nih? Ya semua butuh proses ya. At-tadrid fi tasyri', evolusi dalam menggunakan syariah. Jadi jangan lupa ya, kalau orang itu niat baik pasti ada jalan ya. Berikut sebentar ya, ada pengalaman ya, saya juga sama tuh bikin rumah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, idza sadaqal azmu wa sabil, apabila ada niat baik pasti ada jalan. Salah satu yang selalu ada jalan itu apa? Bikin rumah. Nah, pernah kalau nggak salah saya cerita ada kawan, ada jamaah 15 kali ya, berarti 15 tahun. Nah, solusinya gimana? Saya bilang di samping doa, imbangi dengan ikhtiar. Doanya itu yang Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya. Ya Allah, berikan kepadaku tempat tinggal yang diberkahi, dan engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Ulang-ulang doa itu, surat Al-Mu'minun ayat 29. Tapi saya bilang sambil ikhtiar. Mertua masih ada. Di rumah mertua atau rumah orang tua kita ada kamar kosong, ada. Ya kamar saya katanya. Ya dekat kebetulan satu RW katanya, mertua dengan orang tua. Akhirnya isi kamar itu, saya bilang. Kemudian jatah kontrak 1 tahun silahkan belikan untuk tanah, bahan-bahan untuk rumah. Orang tua dulu tuh kalau bikin rumah kan sampai 5, 6, 7, 10 tahun. Bikin dulu tiang, ya, bikin dulu apa tuh yang reng dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita ingin punya rumah, coba gitu. Jatah 1 tahun tidak cukup beli tanah, jatah 1 tahun, jatah 2 tahun silakan. Akhirnya ngambil jatah 3 tahun. Dapatlah tanah 7 tumbak di pinggir sana, pinggir kota Bandung di daerah timur. Alhamdulillah Pak Ustadz dipotokan sama saya. Ini tanahnya lokasinya datar katanya, kebetulan pinggir jalan, mobil pun masuk insya Allah. Nah 3 tahun berikutnya, setahun berikutnya jatah rumah 1 tahun beli batu, nanti 1 tahun beli bata, terus saja begitu. Alhamdulillah begitu 10 tahun sudah berdirilah rumah. Sudah pindah di situ, tapi belum sempurna semuanya. Pagar belum ada, belum dicat, juga masih rumah saja. Belum ada kursi, hanya ada tikar 1 helai. Rupanya ayahnya itu, mertuanya bagi waris. Itu bagi waris, diperbaiki, alhamdulillah. Ternyata betul itu pinggir jalan. Modalnya sekian, jadi sampai 50 kali lipat. Dijual dan sekarang rumahnya besar, dan sisa dari penjualan rumah digunakan untuk modal bikin warung kecil-kecilan. Sekarang orang itu tidak usah keliling lagi menjual barang-barang, di rumah saja. Inilah bila niat baik pasti ada jalan. Nah doanya itu, Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Berikan kepadaku ya Allah tempat tinggal yang diberkahi, dan engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, anak saya udah putus yang ketiga kalinya. Kasusnya hampir sama walaupun bentuknya berbeda. Rasanya sering anak saya dipermainkan oleh laki-laki hidung belang. Mohon pencerahan Pak Ustadz ya, supaya anak saya selamat dari godaan orang-orang yang nggak benar. Ya untung masih selamat Bu ya. Jadi tidak identik putus itu jelek. Sama dengan tidak identik cerai itu jelek.
Kan dalam agama ada yang namanya khulu. Khulu itu istri mengajukan cerai. Karena kekuatan doa yang kita sampaikan kepada Allah itu akan melahirkan eksekusi Allah. Dan kalau Allah sudah dilibatkan, apa yang dianggap baik belum tentu baik di hadapan Allah. Yang dianggap jelek, jangan-jangan di hadapan Allah lebih baik. Itu satu. Yang kedua, dengan dikecewakan oleh manusia, kita tambah yakin hanya Allah yang tidak akan mengecewakan. Sampai Nabi menyebutnya, orang-orang munafik itu, salah satunya adalah wal mada'u katanya. Apa maza itu? Maza itu mempermainkan wanita. Wal maza'u minan nifaq katanya. Dan mempermainkan wanita termasuk orang-orang yang nifak. Sebagian dari ciri orang-orang munafik. Nah, jadi mempermainkan itu, apalagi yang sudah sah. Istri dipermainkan, teman dipermainkan. Kalau sudah dipermainkan dalam bisnis, dalam berbagai cara sehingga orang kecewa, itu cukup orang itu dapat gelar nifak, orang munafik. Gitu ya. Dengan dikecewakan oleh manusia, tambah yakin bahwa hanya Allah yang tidak akan mengecewakan. Makanya jangan lupa, harus hati-hati. Harus hati-hati. Karena sekarang ini tidak semua orang itu sopan, jujur, tidak semua. Itu masih mending. Saya pernah menemukan pernikahan anak, wah luar biasa mewahnya. Karena bungsu itu miliaran habis. Bulan madunya keliling Eropa. Tapi 2 tahun kemudian saya menikahkan lagi satu tempat. Saya merenung ternyata pengantinnya yang 2 tahun yang lalu. Akhirnya orang tuanya cerita, musibah Ustaz. Pernikahan anak saya hanya 4 bulan. Masya Allah. Rupanya apa niatnya? Ingin mengeruk harta. Itu yang paling harus hati-hati. Makanya niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Nikah itu harus niat ibadah. Kalau niat kaya pasti akan hilang. Niat cantik akan hilang. Niat melihat cakep akan hilang. Yang melanggengkan rumah tangga adalah harus niat ibadah. Kalau niat cakep coba lihatlah suami masing-masing. Baheula jeung ayeuna. Ada perubahan yang luar biasa ya. Jadi yang melanggengkan rumah tangga yang berujung kepada keharmonisan adalah harus niat ibadah. Ya masih bersama 102,3 Rasa FM. Kita simak dulu syair yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Insya Allah kami akan ketemu lagi setelah syair berikut ini. Dan insya Allah syair ini bermanfaat ya. Masih bersama 102,3 Rasa FM. Ada sajadah panjang ya. Luar biasa suaranya Kang Bimbo. Dan insya Allah mengingatkan kita akan perjalanan yang jauh. Dan tetap kita tidak meninggalkan salat dalam kondisi apapun. Iya. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadikan salat menjadi amalan pertama dan utama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan kondisi corona seperti ini, serba takut. Kemana-mana pergi takut. Apalagi campur dengan hoak, berita bohong. Untuk menangkalnya kira-kira apa yang mesti dibaca di rumah atau di tempat kerja atau dalam sehari-hari. Ya yang penting begini ya. Yakini bahwa seluruh penyakit itu dari Allah. Nah karena penyakit dari Allah yang aman adalah mintalah kepada Allah. Nah minimalnya ingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah disebutnya zikir. Nah gitu ya. Disebutnya zikir. Afdalul zikri Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Kalau lihat hadis Nabi ya, nih ayat-ayat ruqyah. Sangat banyak ayat ruqyah itu. Minimal Fatihah. Nah, kemudian baca Fatihah, satukan dengan surat Al-Ikhlas. Iza qara'ta Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad. Apabila engkau baca Fatihah dan kulhu fa aminta min kulli syai' ilal maut. Aman dari segala sesuatu ilal maut kecuali kematian. Nah itu hadis Nabi. Bacalah Fatihah, bacalah surat Al-Ikhlas. Kalau ini tambah lagi boleh. Banyak baca ayat kursi boleh juga. Itu bagian dari ayat-ayat ruqyah ya. Siapa yang baca surat Fatihah dibarengkan atau disamakan dengan ayat kursi, maka Allah akan menjaga dari penyakit jin dan manusia. Ainun insin au jinnin katanya ya. Penyakit yang dibuat oleh manusia dan oleh jin. Atau tiga-tiganya boleh baca.
Yang penting kita zikir dengan baca Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Atau yang ringan apa? Hauqalah, silahkan. Ya. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu baca setiap saat. Karena kata Nabi, siapa yang baca hauqalah la haula wala quwata illa billahil alil azim fa innaha tadfa'u tis'atan wa tis'ina, akan menangkal 99 kesulitan. Salah satunya akan dijaga dari berbagai penyakit. Salah satunya yang ringan hauqalah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, berikutnya ada ikhtiar di situ supaya zikir itu cepat diijabah, menangkal sekaligus menghalangi dari berbagai penyakit. Ikhtiar kita, masker, protokol kesehatan, tidak boleh stres, tetap ke masjid. Tetap ke masjid, masjid yang menjaga jarak. Karena masjid kan tempat Allah di situ. Jadi kalau orang nggak udah sakit, banyak masalah, berhenti ke masjid, wah itu sama dengan jatuh ke jurang 2 kali kan. Nah, wis masalah loba eureun ka masjid pugoe bagi masalah, gitu ya. Demikian ya, walau alam bisawab. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebentar nih ya. Pak Ustadz mau nanya tentang apa ini? Apa ada syukuran rumah? Kalau ngadegen itu syukuran atau budaya? Kalau ngadegen itu budaya ya. Budaya. Yang namanya budaya itu simbol-simbolnya, simbol-simbol budaya. Tapi kalau kebaikan jadi budaya namanya ma'ruf. Kalau sunnah Nabi adalah syukuran rumah. Syukuran rumah namanya wakiroh. Wakiroh itu syukuran kepindahan rumah, syukuran renovasi rumah, atau juga syukuran pindah rumah bisa. Itu namanya wakiroh. Yang dilakukan itu undang tetangga. Sekaligus apa? Mohon maaf. Kan yang namanya bangun, yang namanya pindah, kita nggak tahu. Bangun rumah umpamanya, pasti ganggu tetangga. Mohon maaf. Sekaligus hatur nuhun karena doa tisadayana gitu kan ya, mipit kudu amit ngalah kudu bebeja, datang katingali tarang undur katingali punuk. Apa maknanya? Minta izin kepada tetangga, sekaligus apa? Ta'aruf di situ, ini istri saya, ini anak saya. Jangan sampai kita dengan tetangga tidak kenal, begitu ya. Ya, berikutnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini pertanyaan, saya seorang bapak ya dari 449. Kalau saya ke masjid berusaha untuk tahiyatul masjid, tapi satu saat ternyata imam sholat Jumat sudah mulai khutbah. Apa saya masih tahiyatul masjid karena tidak enak rasanya dilihat oleh orang banyak? Makanya yang aman adalah datang lebih awal. Tahiyatul masjid kita laksanakan, mendengar khutbah juga sempurna. Karena beda itu pahalanya. Sampai datang, sop pertama kita duduk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shofil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat akan baca sholawat kepada sop yang paling depan. Itu dapat sop pertama itu. Kemudian berzikirlah di situ. Kalau hari Jumat silahkan banyak baca surah Al-Kahfi, banyak baca sholawat, banyak baca istighfar. Itu. Perbanyak Yasin silahkan, surah Ar-Rahman silahkan, hafalan saja silahkan. Karena sayang betul wang tadirus sholah ba'da sholat, menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat. Nah, kalau lihat kitab Durratun Nasihin, orang yang menunggu adzan sebelum adzan itu nanti dikumpulkan di akhirat, dia bercahaya seperti cahaya matahari, tapi sejuk gitu, terang sejuk. Kan ai panon poe macaang bari panas. Sejuk gitu, terang sampai sejuk, sampai semua orang iri pada orang itu. Siapa mereka itu? Yang sering menunggu sholat sebelum tiba waktu sholat, datang lebih awal, gitu kan? Yang kedua ada yang seperti bulan, terang tapi tidak seterang matahari. Tapi bulan juga kan sering disandarkan kepada keindahan, wajahnya seperti bulan purnama, gitu kan? Nah, siapa mereka itu yang wajah seperti bulan? Begitu adzan langsung pergi berwudu dan sholat berjamaah. Nah, yang terakhir ada yang seperti bintang, ketit gitu ya,
kecil, tapi bintang juga bisa menerangi minimal untuk dirinya. Siapa mereka itu? Geus komat kakara datang. Itu ya. Geus komat kakara datang. Kabayang anu telat 1 2 3 4 rakaat ya. Sigana siga bawa ancor gitu ya. Nya caang nya hideung irungna gitu ya. Nah, begitu. Makanya datang lebih awal. Nah, kalau terjadi karena kondisi tertentu, mungkin kendaraan, mungkin di jalan macet dan sebagainya, kita terlambat. Fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik dibandingkan keutamaan ibadah sunnah. Dengarkan saja khutbah, ya, dengarkan khutbah, karena mendengarkan ilmu itu lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Mengalahkan tahiyatul masjid, mengalahkan syukrul wudu, begitu. Ya. Apalagi kita datang duduk tengah-tengah, betul sekali dilihat, orang ini sudah telat, nggak ganggu kan, nggak enak. Ya. Begitu ya untuk 917 ya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau siaran di Bandung TV hari apa? Oh, insya Allah hari Rabu ya, tiap Rabu jam 6:30 sampai 7:30, hanya 1 jam ya. Itu biasanya insya Allah sampai saat ini tidak ada perubahan. Hari Rabu, tiap Rabu 6:30 sampai 7:30. Kalau jadwal pengajian yang lain nih, ada yang belum mulai, ada yang sudah mulai. Nanti saya lihat jadwalnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 402. Ini kami sering yasinan. Bahkan kalau ada masalah cukup berat, yasinnya beberapa kali. Bolehkah kita menyampaikan kepada Allah dengan baca surat Yasin sesuai dengan kebutuhan kita? Umpama untuk jodoh, untuk rezeki. Boleh, nggak ada masalah ya. Hadisnya mengatakan, man qara'al Qur'ana falyas'alillah bihi. Barang siapa yang baca Quran, mintalah kepada Allah dengan apa yang dia baca. Jadi apa yang dia baca, mintalah kepada Allah. Umpamanya baca ayat kursi, ya Allah dengan baca ayat kursi, minta rezeki silahkan. Bukan hanya ayat kursi, termasuk Yasin. 114 surah, 6.000 sekian ayat, boleh dijadikan media untuk minta kepada Allah. Khud minal Quran masyita waliman syita. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu dan untuk siapa sesuai dengan keinginanmu juga. Begitu ya. Ya, berikutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau baca Yasin tadi ya sampai 40 sampai 30 ya nggak ada masalah, silakan ya. Karena makin diulang kan makin banyak permintaan kepada Allah. Mintalah kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena Quran itu seperti hujan kan. Kemarau gitu. Begitu hujan, apakah hujan memilih pohon tertentu disiram? Tidak. Semua pohon disiram. Begitulah Al-Quran. Ketika kita baca surat Yasin atau surah yang lain, minta kepada Allah, nanti seluruh kebutuhan manusia akan dipenuhi oleh Allah. Bukan hanya masalah jodoh, tapi masalah sehat, masalah rezeki, silakan. Gitu ya. Ini saya sebagai guru Pak Ustadz, tapi sekarang lagi daring ya. Jadi kadang-kadang banyak jenuhnya, karena anak-anak kayaknya begitu juga, anak-anak jenuh, kami jenuh juga. Kadang-kadang kami kontak anak-anak, nah, mereka banyak yang ingin ketemu segala macam. Tapi karena kondisi corona, jadi kami juga jaga jarak. Mohon pencerahannya Pak Ustadz ini, karena anak-anak kami juga ingin ketemu dengan kami. Ya berjumpa, tapi tetap protokol kesehatan kita jaga. Ya, dijaga saja. Dijaga supaya, karena pertemuan itu kan bisa mendatangkan apa? Rezeki. Mendatangkan rezeki, memanjangkan usia kan? Begitu. Ini kalau saya pergi ke satu daerah Pak Ustadz, kemudian ada yang sholatnya di jamaah takdim, jamaah takhir. Ya jadi gini ya, masalah sholat bisa jamaah takhir, jamaah takdim, bisa qashar, bisa sempurna, silahkan. Umpamanya nih, kita pergi ke Tasik. Tasiknya yang Pamijahan sana, ujung jauh ya. Ujung jauh lagi kan. Bisa pertama, umpamanya nih, sampai Nagreg kita sholat duhur 4-2 bisa. Duhur 4, asar 2.
Kenapa 4? Karena pas bertepatan dengan berjamaah di sana. Nah, 4 duhur, nanti tambah 2, berarti yang satu sempurna, yang satu qasar bisa. Atau datang ke sana jam 1, semuanya sudah beres, ini berjamaah. Kita ambil jamaah takdim qasar, duhur 2, asar 2 bisa. Nah, atau cara yang ketiga, sampai ke Nagreg umpamanya tiba sholat duhur, kita sholat duhur di sana 4 rakaat. Nanti sampai ke Tasik 4 rakaat lagi, boleh. Nggak boleh, boleh dilakukan seperti itu. Normal berarti di Nagreg 4, di Tasik 4, silahkan. Nah, atau cara yang terakhir takhir, bebas memilih. Terusnya salah satu silahkan. Yang penting dalam kondisi apapun sholat tidak boleh ditinggalkan. Nah, jadi ada memang beberapa cara. Ada yang jarak, ada yang masyakoh karena ribetnya di jalan. Ada yang jarak, setiap pergi 6-7 mil umpamanya, sholat jamak silahkan. Ada yang mengatakan bukan jarak, tapi masyakoh karena beratnya perjalanan. Jarak dekat kalau macet bisa saja dijamak. Gitu ya, walau alam bisa. Jadi kalau ada berbeda, saling menghormati. Karena perbedaan itu adalah bagian dari rahmat, menunjukkan ilmu berkembang kan. Ya. Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abdi ada acara rihlah ke Dago Atas, Pak Ustaz mau mampir ke rumah. Ya telepon aja ya. Nanti apa saya ada di rumah atau tidak. Karena kalau sudah janjian insya Allah saya selalu ada. Tapi kalau nggak janjian mohon maaf nih, hapunten ya. Ikut berduka ya Pak Sudiatmo ya yang Jalan Salam. Kemarin telepon saya nggak ada. Kemudian untuk teman-teman yang datang ke rumah juga makasih banyak nih. Cuma ya kadang-kadang begitu. Kalau orang sudah janjian jam 2 kali berangkat ya susah ketemu. Nah itu ya. Harus tepat waktu. Ya kan harus ngerti kebutuhan orang sama. Kebutuhan orang lain harus dipahami. Waktu orang lain harus dipahami. Kita sering ingin orang lain paham sama kita. Tapi kadang-kadang kita tidak paham orang lain. Nah saya senang ya kalau Ustaz mau ada waktu nggak jam sekian hari ini. Nah, itu bagus. Jangan selonong boy. Nah, sudah masuk rumah saja kan harus ngetuk pintu. Minta izin istri kan, jangan sampai kita datang merepotkan orang lain. Nah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ada gejala, istri saya ada orang lain. Gimana ya Pak Ustaz? Saya tapi ragu, khawatir saya salah. Jadi begini, kalau sebentar nih ya. Kalau umpamanya hanya kila wakola ya. Apa kila wakola, katanya dan katanya, itu jangan dulu ya. Kalau sudah katanya dan katanya jangan lo percaya. Karena terlalu banyak rumah tangga hancur karena katanya. Tapi kalau ada gejala berarti kan belum jelas itu. Nah tugas kita adalah sholat tahajud saja. Salah satu keutamaan tahajud wastib tahul guyub. Ya, wastib tahul guyub. Akan membuka pintu-pintu kegaiban. Jadi yang tidak tahu jadi tahu. Nah terus saya sholat tahajud, bacalah doa Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Itu doa membuka tabir-tabir kegaiban. Surat Al-A'raf ayat 89. Kalau sudah sering baca doa itu, maka yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak tahu jadi tahu. Nah salah satu keutamaan sholat malam itu wastib tahul babil guyub, akan membuka pintu-pintu kegaiban. Nah jangan sampai hanya cenah, hanya katanya. Apalagi yang ngasih kabar itu orang yang tidak jelas. Apalagi orang yang benci sama kita. Utlubul ma'ruf mirhamai umati. Cari informasi itu, cari kebaikan itu dari umatku yang penyayang. Begitu ya. Istikharah aja dulu, baca Al-A'raf ayat istikharah tahajud ya, minta petunjuk kepada Allah. Karena pastilah serapat-rapatnya ya.
walaupun ditutupi dengan segala cara, satu saat akan ketahuan. Dengan apa? Kekuatan sholat tahajud. Itu luar biasa tahajud itu. Makanya ibadah yang paling mahal ya. Nilainya sangat tinggi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon diulang tentang hadis yang tadi ya. Mempermainkan wanita adalah munafik. Ya, wal mada'u minan nifaq. Mempermainkan wanita adalah nifak, munafik. Nah, itu hadis Nabi. Jadi ngaku di sini, ternyata di mana-mana. Ini nggak jelas, itu nggak jelas, ujungnya wanita disakiti. Itu orang-orang munafik yang seperti itu. Islam datang itu kan hifdun nisa, menjaga kaum wanita. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sering ikut zikir bersama Pak Ustadz ya. Tapi belakangan ada yang tidak senang dengan acara zikir bersama itu. Saya mohon penjelasan. Ya, kata Nabi kan gini, inna hadil quluba la tasda'u. Sungguhnya hati itu akan berkarat. Nah, hati itu akan berkarat. Satu dosa, satu titik. Dua dosa, dua titik. Sering dia berbuat dosa, maka hatinya hitam. Wa inna jilaha, cara membersihkan hati yang hitam itu, salah satunya itu. Hadirlah di majelis zikir. Gitu. Al-huduru majelis zikri. Hadirlah di majelis zikir. Yang namanya majelis berarti sama-sama. Nah, zikir bisa berarti zikir, mengingat Allah. Mengingat Allah bisa berarti baca Quran, bisa berarti sholat. Begitu. Ya. Nah, karena itu jangan sampai kita kendor, terus saja bersama-sama. Yang kedua, dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, kerjasamalah kalian dalam kebaikan dan takwa. Majlis zikir baik, majlis zikir pintu takwa. Nah, berarti boleh bersama-sama. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf mau tanya, kalau hari Rabu yang mengisi tausiah Ambon pagi dirasa Pak Ustadz, kalau Rabu adik saya yang ngisi ya, Pak Komarudin ya. Kalau hari Sabtu, saya hanya Sabtu saja. Kalau hari Rabu saya siaran di Bandung TV, itu tiap jam 6:30 sampai 7:30 kalau Rabu ya. Pak Ustadz keren ngaran nama tumbuhan disebut janda bolong. Ya sebetulnya saya nggak paham ya siapa yang ngasih nama itu. Nanti ada duda ganas deh. Jadi gitu ya, kalau hari Rabu itu Ustadz Komarudin yang ngisi ya. Kalau saya hanya Sabtu saja, kebetulan waktunya sangat terbatas ya. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sholat berjamaah itu, ini sering kejadian di masjid kami. Sholat berjamaah itu masih ada yang bersama-sama dengan imam gerakannya. Ya, mohon penjelasan. Begini, imam itu untuk diikuti. Ya. Yang namanya diikuti, apa orang sudah bilang, diturut gitu ya. Pasti mengikuti dulu, pasti imam dulu, baru kita yang mengikuti. Dilihat dari bahasa saja, imam harus diikuti, berarti bukan bersama-sama, tapi diikuti. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Imam ruku, Allahu Akbar, baru makmum ruku. Bukan bersama-sama, tapi mengikuti. Ditertibkan sajalah ya. Makanya dibenarkan kalau ada kajian khusus sholat berjamaah, begitu ya. Berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini terima kasih banyak nih Pak Ustadz, katanya. Kami sekarang dengan istri, dengan anak sedang dengar acara Ambon Pagi di Radio Rase. Anak-anak mendapatkan pencerahan tentang
memperkain wanita adalah bagian dari nifak. Oh ya, saya sering terlambat sholat subuh, apalagi karena hobi saya terus terang nonton bola. Ujungnya terlambat. Ya, apapun permainan, apapun kesenangan, tidak boleh mengganggu kebutuhan pokok. Menang temenang Real Madrid, pengaruhna ke orang. Eleh te eleh Barcelona, anggar pengaruhna. Bukan level lah kalau masa kita harus kalah dengan bola ya. Ya. Tapi kalau umpamanya senang sekilas, kalau sudah mengganggu kebutuhan pokok, sudah mengganggu ibadah, itu hati-hati. Karena setan sudah masuk ke rumah kita. Saya waktu ke Garut pengajian, ternyata penelitian terakhir pergaulan bebas sampai LGBT awalnya dari mana? Dari handphone. Mereka menyebut setan gepeng katanya. Ya. Dan itu disadari atau tidak? Tiap hari itu antara 10-15 orang. Yang orang tuanya ngantar anaknya kemana? Ke rumah sakit jiwa. Bahkan kemarin di daerah Ciwasa ada yang meninggal dunia, usianya 12 tahun, ternyata terlalu sering main handphone. Jadi kena radiasi handphone katanya. Saya nggak begitu paham, cuma ternyata itu penyebabnya. Coba. Sekarang ini godaan Masya Allah sangat banyak. Makanya silahkan kalau ada sesuatu yang kita senangi silahkan. Tapi jangan sampai mengganggu ibadah kita. Gitu ya. Nah, jangan sampai mengganggu ibadah kita. Pak Ustadz, bagaimana iman yang baik itu? Karena saya merasakan iman itu kalau sudah turun itu drastis. Nah, gimana solusinya supaya iman itu naik ya? Kata Nabi gini, afdolul iman. Sebaik-baik iman itu anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Engkau merasa dilihat oleh Allah. Engkau merasa bersama Allah. Haitsuma kunta. Di mana saja engkau berada. Itu afdolul iman. Sesungguhnya iman yang terbaik itu anta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Engkau mengetahui sesungguhnya Allah bersama kita. Haitsuma kunta. Itu saja. Di rumah ada Allah. Di kantor ada Allah. Di mana saja ada Allah. Karena merasa bersama Allah, tidak mungkin dia berbuat dosa. Kenapa? Malu oleh Allah. Nah, jadi kalau malu oleh Allah, kata Nabi, imanu qornan jami'an. Malu dengan iman satu kesatuan. Gitu ya. Sudah 1 jam kami menemani para pecinta Moon Pagi. Mohon dimaafkan bila ada hal yang tidak berkenan. Dan bila ada hal yang baik itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mau infak sedekah ya, alhamdulillah kami masih membutuhkan untuk pembangunan sarana pendidikan ke Bank Syariah BNI Syariah 056 2620 658 untuk sarana Wisma Anak Yatim ya. Saya ulang ya nomor teleponnya supaya tidak salah ya, ke 056 2620 658 BNI Syariah atas nama Masjid DKM Masjid Agung Assalam. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.